Polemik diorama yang hilang di markas Kostrad masih menjadi sorotan. Bahkan muncul pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang mengaitkan adanya paham komunis di tubuh TNI dengan hilangnya diorama dan patung-patung tokoh militer terdahulu di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat. Meski akhirnya pihak Kostrad membantah inisiatif pembongkaran patung-patung tersebut bukan berasal dari pihaknya. Ini berarti Tudingan Gatot Nurmantio ini diminta untuk bisa dibuktikan secara faktual. Wakil Ketua DPR yang baru dilantik, Ludwig Paulus, yakin TNI saat ini tidak tersusupi oleh paham komunisme dan mempertanyakan sejumlah pihak yang masih mendaur ulang isu pemberontakan PKI yang berlangsung 56 tahun silam. Lapangan apakah itu ada ya, bahwa itu adalah suatu sejarah ya, yang menjadi pelajaran pahit buat kita dan kita harap tidak terjadi lagi ya. Tetapi jangan juga menjadi alasan itu kita selalu gaduh. Di tengah polemik soal PKI ini, Saiful Mujani Research and Consulting merilis sikap publik pada Pancasila dan ancaman komunis. Hasilnya, sebanyak 84% warga menilai Pancasila adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik. Temuannya ya ini tadi, mayoritas warga 84% tidak setuju dengan pendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Yang setuju dengan pandangan itu ada 14%. Dari 14% yang setuju ada 49% atau sekitar separuhnya atau 7% dari populasi yang menilai kebangkitan itu sudah menjadi ancaman nyata bagi negara. Dan ada 24% atau 3% dari total populasi yang menilai ancaman itu sudah sedikit menjadi ancaman. Sementara itu, Komnas HAM menekankan bagaimana membangun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang masih terjadi kepada para korban dari peristiwa gerakan 30 September 1965. Jika isu PKI hanya menjadi permainan bagi kelompok-kelompok tertentu dan didiamkan pemerintah, persoalan yang ada tidak akan pernah selesai. Kita ikut gundeli dalam satu tahapan sebagai upaya penyelesaian dan tanggung jawab negara ada di sana, saya kira menjadi keniscayaan. Begitu. Hanya memang persoalannya tentu saja kita semua harus mau bahwa 65 harus selesai dulu dengan adil dan bermartabat. Nah, adil dan bermartabat ini seperti apa? Tentu saja menghormati hak korban, itu yang pertama. Yang kedua kemudian Sebelumnya, Presiden Joko Widodo usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta mengajak memaknai peristiwa G30 SPKI yang kelam, sekaligus mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Terlebih, ideologi Pancasila saat ini dianggap mampu memandu bangsa ini untuk menghadapi setiap bentuk tantangan yang datang di zaman yang berbeda. Tim Liputan Kompas TV.